Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengikuti ibadah online pada minggu terakhir di bulan Oktober. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh bersama. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan hati-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Bersama kita katakan, ku cari wajah-Mu. Cari wajah-Mu. Temukan hati-Mu Tuhan. Temukan hati-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara
Mari bersama kita bangkit berdiri, kita katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kepada kami tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Izinkan kami Tuhan untuk pada hari ini memuji memuliakan Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami naikkan benar-benar memuliakan Tuhan dan harum di mata-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, firman yang akan kami dengar, persembahan yang akan kami berikan, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan tetap mengucap syukur, memuji Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara.
bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Mari bersama kita katakan, Allah sumber kuatku. Karena kita yakin dan percaya, Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, luar biasa kita memuji Tuhan. Kita tetap mengungkapkan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita dekatkan diri kita dengan suatu pujian yang berkata, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu Bapa, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dengan iman kita nyanyikan kembali lagu ini. Dekat padamu Bapa, itu yang kita rindukan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu. Kita angkat pujian ini dengan setengah suara. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahmu,
wajah-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 dan 16. Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, hati kami terbuka di mata Tuhan. Hati kami rindu mendengarkan firman-Mu, sehingga kami hidup sungguh-sungguh berdasarkan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami yang percaya Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percayakan waktu ini Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua umat-Mu, dan kami persiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Setiap pekerjaan iblis, setan yang mau mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari-hari ini kita tidak bisa sangkali, kita tidak bisa menghindari bahwa situasi dunia membawa kita kepada sebuah dilema kehidupan, di mana virus corona melanda seluruh dunia, sehingga dunia mencekam, dunia berduka. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dengan berbagai macam situasi yang terjadi, menimbulkan banyak reaksi-reaksi di antara setiap orang, setiap masyarakat yang ada. Ada yang menciptakan lagu sehingga lagu itu cukup populer, dunia berduka. Ada yang justru stres, bunuh diri, demo sana sini. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, fakta
fakta kita tidak bisa menolak. Fakta kita tidak bisa menghindari. Bahwa baik kita sebagai orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, tidak ada yang luput dari ancaman virus corona. Sehingga setiap khotbah-khotbah itu, saudara, selalu berkaitan dengan apa? Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Mimbar-mimbar Kristen diisi dengan penguatan-penguatan agar semua umat itu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi seperti ini, muncul banyak pertanyaan, muncul banyak pemikiran di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan masih berkuasa? Apakah mujizat yang dikerjakan oleh Kristus itu masih berlaku sampai hari ini? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap hari kita berdoa mujizat itu nyata. Amin. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pertanyaan bagi kita, masih adakah mujizat Tuhan? Kalau masih ada, kenapa Tuhan sepertinya diam-diam saja? Kalau Dia berkuasa, sudah hampir 1 tahun virus corona belum juga berakhir. Bahkan diperkirakan 1 sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan. Yang namanya virus itu selalu ada. Jangankan virus corona, ada virus-virus yang lain. Ada virus flu burung. Berbagai macam virus yang ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya sekali lagi percaya bahwa kita mengharapkan yang namanya mujizat. Tetapi apakah mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Mungkin saudara bertanya, kalau mujizat masih ada, kenapa masalah saya belum berakhir? Kalau mujizat masih ada, kenapa sakit penyakit masih menghantui saya? Kalau mujizat masih ada, kenapa penderitaan belum berakhir? Sekali lagi saya mau katakan, mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita bisa belajar dari ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 bersaudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bersaudara di dalam iman. Menarik sekali di sini bahwa mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Mujizat masih berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara bukan soal mujizatnya. Tetapi yang terpenting dari pelajaran ketiga orang ini adalah bagaimana iman kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang memantau, Tuhan sedang memperhatikan bagaimana kehidupan iman kita yang benar di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-17 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Dilanjutkan ayatnya yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat ini kita bisa menyimpulkan bagaimana iman dari ketiga orang ini. Ternyata iman yang mereka memiliki Bapak Ibu Saudara bukanlah iman yang karena mendapatkan mujizat dari Tuhan. Bukanlah iman kondisional atau iman keadaan. Kalau baik-baik saja mereka akan beriman. Kalau Allah menolong maka mereka akan beriman. Tidak Bapak Ibu Saudara.
Alkitab dengan jelas memberi informasi, memberi gambaran, memberi fakta bagi kehidupan kita. Bahwa iman yang dimiliki oleh ketiga orang ini adalah iman yang tanpa kompromi dengan hal apapun. Iman yang dimiliki adalah iman yang lahir dari pemahaman yang benar tentang siapa Allah. Bahwa sekalipun Allah tidak membuat mujizat, sekalipun Allah tidak menolong, sekalipun Allah tidak berpihak kepada mereka, mereka tetap beriman kepada Allah. Itulah iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Alkitab begitu menjelaskan banyak tokoh yang memiliki iman yang kuat. Nuh misalnya di Kejadian pasal 6. Di sana dikatakan Nuh hidup benar di hadapan Allah, dia hidup saleh. Dia mempertanggungjawabkan imannya di tengah orang fasik, di tengah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kehidupan Nuh. Satu keluarga diselamatkan dari air bah hanya karena memiliki iman yang benar. Abraham, dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Tetapi Alkitab dengan jelas berkatakan bahwa Abraham adalah bapa segala orang benar. Kenapa? Karena Abraham memiliki iman yang sungguh-sungguh. Bukan karena melihat, tetapi karena dia percaya akan Allah yang hidup. Allah yang memanggil dia. Kaleb dan Yosua, yang lain pergi dengan berita yang tidak mengenakan. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka pergi melihat tanah Kanaan itu. Dan mereka berkata, kita harus sampai ke tanah perjanjian. Itu milik pusaka. Saudara, respek atau respon mereka itu berbeda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, responnya pasti berbeda ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi persoalan kehidupan. Perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas ketika ada dalam penjara, di dalam Kisah Para Rasul 16, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 25 sampai 31. Di sana jelas sekali dikatakan di tengah malam Paulus dan Silas berdoa memuji menyembah Allah, dan mujizat terjadi di saat tengah malam. Penjara tidak membatasi mereka, penderitaan belenggu tidak membatasi mereka untuk mengimani janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita bertanya, masih adakah mujizat? Masih adakah pertolongan? Masih adakah kuasa Tuhan? Masih adakah kasih Tuhan? Sebenarnya bukan soal mujizat Tuhan, tetapi perlu kita melihat kedalaman hati kita. Perlu kita melihat keluarga kita. Perlu kita melihat pekerjaan kita. Perlu kita melihat lingkupan seluruh kehidupan kita. Adakah Tuhan mendapati iman bukan berdasarkan karena Tuhan buat mujizat, tetapi iman yang betul-betul sekalipun Tuhan tidak buat mujizat, aku tetap percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen hari ini meninggalkan iman kepada Kristus. Ada banyak orang Kristen yang sudah menikmati kasih karunia demi kasih karunia, tetapi mereka meninggalkan Yesus hanya karena sebuah jabatan, hanya karena harta, hanya karena wanita, hanya karena pacar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai iman kita seperti kerupuk. Kelihatannya indah, bagus, tapi bayangkan kerupuk itu ketika ditaruh di air yang dingin, tidak usah panas, yang dingin saja, kerupuk itu jadi lembek. Banyak orang Kristen yang memiliki iman seperti rumput malu. Saudara melihat dari jauh begitu hijau, begitu bagus, tetapi ketika disentuh sedikit, langsung layu. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak memiliki iman seperti kerupuk, seperti rumput malu, tetapi mereka memiliki iman yang benar. Walaupun diancam, walaupun
kematian di depan mata, mereka tetap percaya kepada Allah. Sekalipun Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan kompromi. Kami tidak akan menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup ini pilihan. Saudara mau pilih yang baik atau buruk, itu pilihan ada di tanganmu. Saudara mau pilih maju atau mundur, itu pilihan ada di tanganmu. Saudara mau melayani atau tidak, itu pilihan ada di tanganmu. Semua dalam kehidupan ini pilihan ada di tanganmu. Sebab Allah sudah mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib. Dan iman itu sudah diberikan kepada manusia, hanya manusia yang menolaknya. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 11, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu menolak. Bangsa Israel menolak dia. Bahkan hari-hari ini kita bisa memperhatikan banyak orang yang menolak Yesus. Banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang melecehkan. Yesus itu kawin dengan Maria lah. Di atas salib ada jin. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol salib. Bapak Ibu Saudara, ancaman, tantangan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kita harus berdiri berdasarkan iman percaya. Amin. Harus berdiri berdasarkan iman percaya. Jangan kita terlalu mudah untuk melepaskan iman hanya karena sesuatu. Tetapi marilah kita mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara, mujizat masih ada dalam hidup kita. Tetapi bukan soal mujizatnya. Bukan soal Allah tidak mau menolong. Tetapi masih adakah iman yang ditemukan di dalam hidup kita? Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Iman yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, yang kedua di sana menarik sekali. Di ayatnya yang ke-22 dan 23. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ayat 22 dan 23. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi bukan soal mujizatnya. Tetapi mari kita memperhatikan bahwa dalam hidup ini dibutuhkan yang namanya proses yang sangat menyakitkan. Di ayat yang ke-22 dan 23. Sadrak, Mesak, Abednego tidak berdaya lagi dengan keadaan. Mereka sudah memutuskan untuk tidak menyembah Allah yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ancaman itu tetap berlanjut. Raja tidak hanya mengancam mereka, tetapi raja memerintahkan bawahannya dan mengikat mereka dan melemparkan mereka ke dalam api. Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan berdiam diri. Mereka punya iman yang luar biasa. Mereka punya iman yang sungguh-sungguh. Tetapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Sepertinya Tuhan hanya sekedar menonton mereka, memperhatikan mereka. Dan seolah-olah Tuhan tidak turun tangan. Tapi saudara perhatikan, dalam proses yang mereka alami, menakutkan, membahayakan, bahkan harus ada di tengah perapian itu. Itu merupakan sebuah peristiwa yang menyakitkan, sebuah peristiwa yang mendukakan. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhan. Tapi kita bisa melihat bahwa mujizat itu masih ada. Ketika Tuhan melihat iman. Ketika Tuhan memproses keiman kita.
ketika kita mengikuti proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kadangkala proses itu sakit. Terkadang proses itu tidak enak. Terkadang ujian itu datang, menggelisahkan kita, menakutkan, membahayakan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Alkitab memberi informasi bagi kita bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang tetap melewati proses itu dengan setia. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Amsal menasihatkan bagi kita, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Tidak ada cara lain untuk memproses kehidupan manusia kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada cara lain untuk memproses kehidupan Anda dan saya kecuali kita sesama manusia. Kita saudara seiman, kadang-kala kita diproses oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Sekalipun kita diancam, kita difitnah, kita dijelekkan, kita diceritakan, kita digosipkan, kita diperlakukan tidak baik dari orang lain, adakah kita benar-benar berkata, Tuhan, walaupun situasi menyakitkan, aku tetap mengikut Engkau. Aku tetap mengikuti proses ini. Aku tetap taat Tuhan. Aku tetap tunduk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, proses tidak enak. Proses tidak menyenangkan. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara adalah ketaatan kita terhadap proses itu sampai pada akhirnya, itu yang terpenting. Sehingga di akhirnya kita bisa melihat bagaimana tangan Allah itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, saya betul-betul terkagum ketika membaca kisah ini. Bahwa mujizat masih ada. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan kita sampai pada akhirnya. Kesungguhan kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Kesungguhan kita untuk mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Dan kesetiaan kita sampai pada akhir itu akan terlihat bagaimana Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita. Memang mujizat bukan tujuan utama dalam hidup kita. Mujizat bukan akhir dari hidup kita. Pertolongan dari pertolongan Tuhan bukanlah tujuan segalanya di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu dikenal, diproklamirkan melalui perjalanan iman kita dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ada di antara mereka yang belum mengenal Allah Elohim. Sadrak, Mesak, Abednego
Mereka kaum minoritas. Mereka terbatas. Mereka sedikit. Bahkan hanya bisa dihitung dengan jari. Tetapi kehadiran mereka di kerajaan Raja Nebukadnezar membuat kerajaan itu tergoncang. Membuat kerajaan itu berkata, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayatnya yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Siapa yang bisa menolak fakta bahwa mujizat masih ada, tetapi bukan di awal. Mujizat masih ada, bukan di pertengahan. Mujizat masih ada, tapi di akhir. Ini poin penting. Mujizat terbesar adalah selamat dari neraka kepada sorga yang kekal. Mau masuk sorga, syaratnya hanya satu: percaya Yesus sungguh-sungguh sekali untuk selamanya. Itu merupakan sebuah tiket untuk bisa masuk sorga. Sorga tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Sorga tidak bisa dibayar dengan amal saudara. Sorga tidak bisa dibayar dengan pelayanan saudara. Sorga tidak bisa dibayar dengan apapun yang saudara lakukan di dunia ini. Tapi sorga hanya dibayar dengan satu cara: beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, yang tetap setia dalam proses Tuhan dan tetap mengikuti Tuhan sampai pada akhir hidupnya, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dia akan setia melayani, dia akan setia bersaksi, dia akan melakukan apapun untuk Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, karena dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, sorga tidak butuh kebaikan. Sorga hanya butuh iman. Tetapi untuk menerima upah nanti di sorga, Anda harus setia melayani Tuhan. Anda harus melakukan sesuatu yang baik bagi sesama, bagi keluarga, bagi siapapun. Adakah kehidupan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan? Adakah kita melayani dengan sungguh-sungguh? Adakah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik? Atau hanya kita asal-asal saja? Kalau kita dapat tugas baru melayani. Kalau kita dihubungi baru kita mau. Tetapi tidak ada kerinduan yang dalam, tidak ada niat, tidak ada kemauan, tidak ada gairah di dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama. Saudara kasih Tuhan, Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Aku menasihatkan supaya engkau memperingatkan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, agar mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang berguna bagi sesama, bagi manusia. Jadi kebaikan tidak berguna bagi Allah, tapi kebaikan itu sebagai kesaksian kita di dunia ini. Keselamatan sudah jadi milik kita. Sorga sudah jadi milik kita dikala kita percaya kepada Dia. Tetapi ingat, tugas kita masih ada. Bukan supaya masuk sorga, tapi sebagai kesaksian di dunia ini, agar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, ini kami orang yang berdosa, kami orang yang lemah. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami tidak taat. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini kami diteguhkan agar kami taat, agar kami setia sampai akhirnya. Kalau hari ini ada yang mendengar firman ini ya Tuhan, mungkin dia dalam keadaan ragu, bimbang, bahkan sudah mulai untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Bapa, teguhkanlah imannya. Kalau mungkin ada hari ini Tuhan yang dalam keadaan sakit, tetapi hamba berdoa dalam nama Yesus, ada lawatan Tuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kekuatan iman Tuhan anugerahkan,
agar tetap berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari bersama kita berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, begitu besar kasih Allah pada kita, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Saudari Vita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan, atas anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul, beribadah, memuji, serta kami dapat mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Bapa agar berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya doa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Kristus yang telah menyertai dan memberkati ibadah kita hari ini. Saya percaya melalui ibadah hari ini, iman kita senantiasa dikuatkan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. He holds a future and life is worth the living just because He lives. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus,
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya serahkan kepada pelayan altar untuk memimpin ibadah penutupan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah menuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan pujian yang berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Melangkahlah dengan iman yang sungguh-sungguh dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.